Di hamparan tanah Pasundan yang subur, di antara aliran sungai dan hijaunya perbukitan, terhampar sebuah wilayah yang kaya akan cerita dan sejarah. Inilah Kabupaten Majalengka, sebuah daerah di Jawa Barat yang namanya tidak hanya sekadar penanda geografis, tetapi juga menyimpan gema dari sebuah kisah epik. Cerita ini terjalin dari benang-benang kebijaksanaan seorang ratu, kesalehan seorang pangeran utusan, dan pertemuan dua keyakinan yang melahirkan sebuah nama dan peradaban baru yang terus hidup hingga kini. Alkisah, di masa lampau, sebelum nama Majalengka dikenal, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan tentram bernama Kerajaan Sindangkasih. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang tidak hanya terkenal karena parasnya yang ayu menawan, tetapi juga karena kearifan dan kesaktiannya yang mandraguna. Beliau dikenal dengan nama Nyi Rambut Kasih. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup dalam kedamaian, bercocok tanam di tanah yang subur, dan merasa aman di bawah lindungan ratu mereka yang bijaksana. Nyi Rambut Kasih memerintah dengan adil, memadukan ketegasan dengan welas asih. Konon, kesaktiannya membuat wilayah Sindangkasih begitu dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Tak ada yang berani mengusik ketentraman rakyatnya, sebab mereka tahu sang ratu memiliki kekuatan gaib yang mampu melindungi seluruh negeri dari segala mara bahaya. Kemegahan istananya menjadi simbol dari kemakmuran, dan namanya harum terbawa angin ke seluruh penjuru Tatar Sunda. Kerajaan Sindangkasih pada masa itu menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah ajaran leluhur yang menghormati kekuatan alam dan arwah para pendahulu. Nyi Rambut Kasih adalah pemegang teguh ajaran ini, dan rakyat pun taat mengikuti jejak pemimpinnya. Kehidupan beragama berjalan selaras dengan alam, menciptakan sebuah harmoni yang membuat negeri itu terasa begitu damai. Semua sendi kehidupan, dari pertanian hingga pemerintahan, didasari oleh keyakinan kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebagai seorang pemimpin, Nyi Rambut Kasih tidak hanya mengandalkan kesaktiannya semata. Beliau juga dikenal memiliki pengetahuan yang luas. Beliau memahami ilmu perbintangan, tata kelola negara, dan strategi pertahanan. Kecerdasannya inilah yang menjadi fondasi utama bagi kemakmuran Sindangkasih. Rakyat tidak hanya mencintainya sebagai ratu, tetapi juga menghormatinya sebagai guru dan pelindung yang agung. Namun, di tengah kemegahan dan kedamaian itu, takdir telah menuliskan alur cerita yang berbeda. Dari arah pesisir utara, sebuah cahaya baru mulai memancar, membawa sebuah ajaran yang akan menguji keteguhan hati sang ratu dan mengubah wajah kerajaan Sindangkasih untuk selamanya. Sebuah perubahan besar tengah berlayar menuju gerbang kerajaannya. Sebuah perubahan yang dibawa oleh seorang utusan suci. Pada masa yang sama, di wilayah Cirebon, Kesultanan Cirebon tengah berada di puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu dari 9 wali, para penyebar agama Islam di tanah Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Misi utama beliau adalah menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, penuh hikmah, dan kebijaksanaan, agar dapat diterima oleh masyarakat luas tanpa paksaan. Sunan Gunung Jati menyadari bahwa di pedalaman Tatar Sunda, masih banyak kerajaan yang memegang teguh kepercayaan lama, termasuk kerajaan Sindangkasih yang dipimpin oleh Nyi Rambut Kasih. Beliau tidak ingin menggunakan jalan kekerasan atau penaklukan. Sebaliknya, beliau percaya bahwa keindahan dan kebenaran ajaran Islam akan mampu menyentuh hati siapa saja yang berkehendak baik, termasuk para penguasa. Dakwah dilakukan melalui pendekatan budaya, kesenian, dan dialog yang santun. Dengan ridho dari Allah, Sunan Gunung Jati mengutus para murid terbaiknya untuk menyebar ke berbagai penjuru. Mereka tidak hanya dibekali dengan ilmu agama yang mendalam, tetapi juga dengan pemahaman tentang adat istiadat setempat. Tujuannya adalah agar ajaran baru ini tidak terasa asing dan menakutkan, melainkan terasa sebagai pelengkap dan penyempurna kearifan lokal yang sudah ada. Pendekatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Wali Songo di Nusantara. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan utama syiar adalah Kerajaan Sindangkasih. Sunan Gunung Jati mendengar tentang kemasyhuran Nyi Rambut Kasih,
tentang kebijaksanaannya, dan juga tentang kesaktiannya. Beliau tahu bahwa untuk dapat mengenalkan Islam di wilayah ini, dibutuhkan seorang utusan yang tidak hanya saleh dan berilmu, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur serta kesabaran yang luar biasa. Utusan ini harus mampu berdialog dengan sang ratu yang cerdas dan berkuasa. Maka, setelah melalui pertimbangan yang matang, Sunan Gunung Jati pun memilih seorang pemuda yang dianggap paling pantas untuk mengemban tugas berat ini. Pemuda ini adalah salah satu keturunan bangsawan dari Arab yang juga merupakan murid kesayangannya. Namanya adalah Pangeran Muhammad. Beliau dikenal karena kesalehannya, kedalaman ilmunya, dan wataknya yang lemah lembut namun tegas dalam prinsip. Dengan membawa amanah suci dari gurunya, Sunan Gunung Jati, berangkatlah Pangeran Muhammad menuju jantung kerajaan Sindang Kasih. Perjalanannya bukanlah perjalanan yang mudah, melintasi hutan lebat dan menyeberangi sungai-sungai deras. Namun, tekadnya untuk menyebarkan risalah kebaikan memberinya kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Beliau tidak membawa pasukan atau senjata. Bekalnya hanyalah keyakinan yang teguh kepada Allah dan akhlak mulia. Setibanya di perbatasan wilayah Sindang Kasih, Pangeran Muhammad tidak langsung menerobos masuk ke pusat kerajaan. Beliau memilih untuk menetap sejenak di sebuah dusun kecil, berbaur dengan masyarakat biasa. Di sana, beliau mulai menunjukkan keindahan ajaran Islam melalui perbuatan sehari-hari. Beliau membantu warga yang kesulitan, mengajari mereka cara bercocok tanam yang lebih baik, dan memberikan pengobatan kepada yang sakit. Semuanya dilakukan tanpa pamrih. Kabar tentang kehadiran seorang pendatang yang arif dan baik budi ini pun dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Rakyat merasa kagum dengan kepribadian Pangeran Muhammad. Mereka melihat cahaya ketulusan pada dirinya, sesuatu yang berbeda dari yang pernah mereka kenal. Secara perlahan, tanpa paksaan, beberapa penduduk mulai tertarik untuk mendengarkan ajaran yang dibawanya. Ajaran tentang keesaan Tuhan dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Berita mengenai pendatang asing yang berhasil memikat hati sebagian rakyatnya ini akhirnya sampai ke telinga Nyi Rambut Kasih di istananya. Awalnya, beliau merasa sedikit terusik. Siapakah gerangan orang asing yang berani datang dan menyebarkan pengaruh baru di wilayah kekuasaannya? Sebagai seorang ratu yang waspada, beliau pun mengutus para mata-matanya untuk mencari tahu lebih dalam tentang sosok Pangeran Muhammad. Laporan yang kembali justru membuat Nyi Rambut Kasih semakin penasaran. Para mata-mata tidak melaporkan adanya ancaman militer atau niat buruk. Sebaliknya, mereka menceritakan tentang seorang pemuda yang saleh, yang mengajarkan kebaikan dengan penuh kelembutan. Didorong oleh rasa ingin tahu yang besar dan sebagai seorang pemimpin yang adil, Nyi Rambut Kasih pun memutuskan untuk bertemu langsung dengan Pangeran Muhammad. Pertemuan antara Nyi Rambut Kasih dan Pangeran Muhammad bukanlah pertemuan antara dua musuh, melainkan pertemuan antara dua pemikir besar dari keyakinan yang berbeda. Sang Ratu menyambut Pangeran Muhammad di balairung istananya yang megah. Nyi Rambut Kasih duduk di singgasananya dengan anggun, memancarkan aura kekuasaan, sementara Pangeran Muhammad berdiri di hadapannya dengan sikap yang penuh hormat dan ketenangan. Nyi Rambut Kasih membuka dialog dengan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Pangeran Muhammad ke negerinya. Dengan tutur kata yang santun dan jelas, Pangeran Muhammad menjelaskan bahwa beliau adalah seorang utusan dari Cirebon. Tujuannya bukan untuk merebut kekuasaan atau menaklukkan wilayah, melainkan untuk berbagi cahaya kebenaran, yaitu ajaran Islam, sebuah jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Terjadilah sebuah dialog yang mendalam di antara keduanya. Nyi Rambut Kasih, dengan kecerdasannya, mengajukan berbagai pertanyaan filosofis tentang konsep ketuhanan, alam semesta, dan tujuan hidup manusia. Beliau menguji Pangeran Muhammad dengan berbagai dalil dari kepercayaan lamanya. Namun, setiap pertanyaan dan sanggahan dari sang ratu dijawab oleh Pangeran Muhammad dengan argumen yang kokoh, penuh hikmah, dan menyejukkan hati. Pangeran Muhammad tidak pernah merendahkan atau menyalahkan kepercayaan yang dianut oleh Nyi Rambut Kasih. Sebaliknya, beliau menunjukkan titik-titik persamaan dan menjelaskan konsep tauhid dengan cara yang mudah dipahami.
Beliau menerangkan bahwa kekuatan alam, kesaktian, dan segala kemegahan dunia ini sesungguhnya berasal dari satu sumber, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segalanya. Dialog itu berlangsung selama berhari-hari. Nyi Rambut Kasih mulai terkesima, bukan karena Pangeran Muhammad memaksanya, tetapi karena logika dan kebenaran dalam setiap perkataannya. Beliau melihat ketulusan yang murni dari pemuda di hadapannya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mampu berdebat dengannya bukan dengan adu kesaktian, melainkan dengan adu kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan yang luhur. Setelah melalui perenungan yang panjang dan dialog yang mendalam dengan Pangeran Muhammad, hati Nyi Rambut Kasih yang selama ini kokoh bagai batu karang, perlahan mulai luluh. Beliau menyadari bahwa ajaran yang dibawa oleh sang pangeran bukanlah ancaman, melainkan sebuah pencerahan. Kebenaran yang disampaikan Pangeran Muhammad terasa meresap hingga ke lubuk sanubarinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan batin yang selama ini terpendam. Sang Ratu melihat bahwa Islam bukanlah agama yang meniadakan kebaikan yang sudah ada, melainkan menyempurnakannya. Konsep ketuhanan yang esa terasa lebih agung dan menenangkan daripada kepercayaan pada banyak kekuatan. Beliau terpesona oleh akhlak Pangeran Muhammad yang tetap santun dan rendah hati meskipun memiliki ilmu yang begitu tinggi. Ini adalah cerminan dari ajaran yang dibawanya. Akhirnya, dengan kebesaran jiwa, Nyi Rambut Kasih menyatakan ketertarikannya untuk memeluk agama Islam. Ini adalah sebuah keputusan besar yang akan mengubah sejarah negerinya. Keputusan ini bukanlah karena kekalahan dalam perdebatan, melainkan sebuah kemenangan akal budi dan keterbukaan hati dalam menerima kebenaran. Beliau siap meninggalkan gelar-gelar keduniawiannya demi mendapatkan ridho dari Sang Pencipta. Pangeran Muhammad dengan penuh rasa syukur membimbing Nyi Rambut Kasih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Momen itu menjadi titik balik bagi kerajaan Sindang Kasih. Sang Ratu, pemimpin yang begitu dihormati dan dicintai rakyatnya, kini telah menemukan jalan baru, jalan keislaman. Keislaman Nyi Rambut Kasih kemudian diikuti oleh para punggawa istana dan sebagian besar rakyatnya secara sukarela. Peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya dakwah yang dilakukan dengan cara damai dan penuh kebijaksanaan. Tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Peralihan keyakinan terjadi karena keterbukaan pikiran dan hidayah dari Allah. Nyi Rambut Kasih, Sang Ratu Sakti Mandraguna, kini telah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebuah transformasi spiritual yang kelak akan melahirkan nama baru untuk tanah yang dipimpinnya. Setelah Nyi Rambut Kasih dan kerajaannya memeluk Islam, Pangeran Muhammad merasa tugasnya hampir selesai. Suatu ketika, dalam sebuah perbincangan santai, Pangeran Muhammad mengungkapkan keinginannya untuk memakan buah maja, buah yang banyak ditemukan di wilayah Kesultanan Cirebon dan sering dikaitkan dengan sejarah kerajaan besar Majapahit. Beliau pun meminta tolong kepada para pengawal untuk mencarikan buah tersebut. Para pengawal segera menyebar ke seluruh penjuru negeri untuk memenuhi permintaan sang pangeran. Mereka mencari ke hutan, kebun, dan pelosok-pelosok desa. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Setelah berusaha keras, tak satu pun buah maja yang berhasil mereka temukan. Mereka kembali ke istana dengan tangan hampa dan melaporkan kepada Pangeran Muhammad bahwa buah yang dicarinya tidak ada di negeri Sindang Kasih. Mendengar laporan tersebut, Pangeran Muhammad tersenyum bijak. Lalu secara spontan beliau berucap sebuah kalimat dalam bahasa Cirebon, "Maja langka." Kalimat ini memiliki arti buah majanya tidak ada atau langka. Ucapan spontan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pertama dari nama Majalengka. Kata-kata sederhana yang diucapkan untuk menggambarkan ketiadaan buah maja, justru menjadi penanda abadi bagi wilayah tersebut. Namun, ada pula versi penafsiran lain yang lebih dalam dan filosofis mengenai asal-usul nama ini. Sebagian ahli sejarah menafsirkannya sebagai Maja Ne Alengka. Dalam konteks bahasa kuno, kata Maja diartikan sebagai nama buah yang menjadi simbol kerajaan Majapahit, sementara Alengka adalah nama kerajaan yang dipimpin oleh Rahwana yang sangat kuat dan sakti dalam Wiracarita Ramayana. Jadi, Maja Ne Alengka dapat diartikan sebagai Majapahitnya Alengka atau penguasa sakti dari Maja.
Ini merujuk pada sosok Nyi Rambut Kasih yang begitu kuat dan sakti, laksana Rahwana. Namun pada akhirnya takluk bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kekuatan spiritual Islam. Kedua versi makna ini, baik yang harfiah maupun yang filosofis, pada akhirnya menyatu dan diterima oleh masyarakat. Nama Majalengka seolah merangkum dua kisah besar. Kisah sederhana tentang pencarian buah yang langka, dan kisah agung tentang takluknya kekuatan besar di hadapan kebenaran ilahi. Nama ini menjadi simbol peralihan dari era lama ke era baru, dari kerajaan Sindang Kasih menjadi sebuah pemerintahan baru yang bernapaskan Islam. Setelah keislaman Nyi Rambut Kasih dan rakyatnya, hubungan antara Sindang Kasih dan Cirebon menjadi semakin erat. Untuk memperkuat ikatan ini, dan sebagai simbol penyatuan dua kekuatan, Sunan Gunung Jati memberikan restunya agar Pangeran Muhammad menetap dan membangun pemerintahan baru di sana. Pangeran Muhammad kemudian menikah dengan seorang putri dari kerabat keraton bernama Siti Armilah, yang juga dikenal sebagai pribadi yang salehah. Pernikahan ini menjadi lambang perpaduan antara pengaruh Cirebon yang Islami dengan tradisi luhur Sindang Kasih. Pangeran Muhammad tidak menghapus seluruh tatanan lama. Sebaliknya, beliau membangun sebuah pemerintahan yang adil dan merangkul semua golongan. Nyi Rambut Kasih, meskipun tidak lagi menjadi penguasa mutlak, tetap dihormati sebagai ibu agung dan penasihat spiritual bagi pemerintahan yang baru. Pusat pemerintahan yang baru pun didirikan. Pangeran Muhammad, dengan gelar barunya, memerintah dengan sangat bijaksana, meneladani kepemimpinan Rasulullah dan gurunya, Sunan Gunung Jati. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Sistem irigasi diperbaiki, ajaran-ajaran Islam tentang keadilan sosial diterapkan, dan wilayah yang kini mulai dikenal sebagai Majalengka itu pun memasuki babak baru yang penuh kemajuan dan ketentraman. Masa pemerintahan Pangeran Muhammad dan Siti Armilah dikenal sebagai masa keemasan. Syiar Islam berkembang pesat. Masjid-masjid dan pesantren mulai didirikan sebagai pusat pendidikan dan peradaban. Namun, semua itu berjalan selaras dengan kearifan lokal yang ada. Harmoni antara agama dan budaya menjadi ciri khas masyarakat Majalengka, sebuah warisan berharga dari pertemuan antara Nyi Rambut Kasih dan Pangeran Muhammad. Tonggak sejarah penting pun ditetapkan. Berdasarkan catatan sejarah, pembentukan Kabupaten Majalengka secara resmi ditetapkan pada tanggal 7 Juni tahun 1482 Masehi. Tanggal ini diakui sebagai hari jadi Kabupaten Majalengka, sebuah momen untuk mengenang bersatunya berbagai kekuatan yang melahirkan sebuah daerah yang mandiri, berdaulat, dan berlandaskan nilai-nilai luhur. Kisah Nyi Rambut Kasih tidak berakhir begitu saja setelah beliau memeluk Islam. Konon, setelah merasa tugasnya di dunia telah selesai dan estafet kepemimpinan telah diserahkan kepada Pangeran Muhammad, Nyi Rambut Kasih memutuskan untuk menyepi, mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Legenda populer menyebutkan bahwa beliau tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan moksa atau menghilang secara gaib ke alam lain. Tempat petilasannya atau tempat yang diyakini sebagai lokasi terakhir beliau terlihat, hingga kini masih dihormati dan dikeramatkan oleh sebagian masyarakat. Sosoknya menjelma menjadi figur legenda yang abadi. Beliau dikenang bukan hanya sebagai ratu sakti dari masa lampau, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan, keterbukaan hati, dan pemimpin yang rela melepaskan tahtanya demi mengikuti cahaya kebenaran. Warisan terbesar Nyi Rambut Kasih adalah semangat keterbukaan dan transformasi. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kesaktian atau kekuasaan, melainkan kemampuan untuk menerima perubahan dan mengakui kebenaran yang lebih tinggi. Pertemuannya dengan Pangeran Muhammad menjadi bukti bahwa dialog dan pendekatan yang penuh hikmah jauh lebih kuat daripada pedang dan kekerasan. Pemerintahan Majalengka terus berlanjut di bawah kepemimpinan Pangeran Muhammad dan keturunannya, menjadi bagian penting dari sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Nama Majalengka, yang lahir dari sebuah dialog sederhana namun penuh makna, kini terukir abadi sebagai nama sebuah kabupaten yang terus membangun dan berkembang. Semangat Nyi Rambut Kasih dan Pangeran Muhammad tetap hidup dalam budaya dan karakter masyarakatnya. Kisah asal-usul Majalengka adalah perpaduan indah antara fakta sejarah dan legenda yang hidup.
Ia adalah cerita tentang transisi, tentang pertemuan dua dunia yang melahirkan harmoni. Sebuah cerminan bahwa perubahan tidak harus selalu berarti kehancuran, tetapi dapat menjadi awal dari sebuah peradaban baru yang lebih agung dan tercerahkan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.